Ya teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai sosok astral ya yang mendampingi saya. Jadi kejadiannya itu pas saya kelas 3 SMK, dan saat itu saya bermain di sungai yang sempat saya vlog ya di video saya sebelumnya. Nah, di situ saya ya sedang bermain lah di sana gitu, menghilangkan jenuh, menangkap ikan, dan tidak lama kemudian saya menemukan benda yang unik ya. Ini berupa telur. Ini dia bendanya. Jadi di dalam telur ini terdapat ukiran berbentuk semar ya, semar mesem. Ini dia. Nah, saya nggak tahu fungsinya untuk apa, dan akhirnya saya menyimpan telur ini di bawah bantal saya, dan tak lama kemudian selang beberapa hari ya, sekitar 3 hari, saya bermimpi didatangi oleh sosok kakek tua yang sempat berkomunikasi dengan saya, yaitu untuk mengerjakan amalan tertentu yang memang tidak melenceng dari agama Islam ya, yaitu saya disuruh berpuasa dan juga untuk meningkatkan iman saya, yaitu puasa pada hari kelahiran saya, dan juga ada zikir-zikir tertentu yang memang diberikan lewat mimpi ya. Nah, sejak saat itu saya kerjakan apa yang diperintahkan oleh kakek penunggu semar ini ya, dan tak lama kemudian saya bekerja di Karawang. Nah, sejak saat itu ada orang yang ngerti ya, senior saya itu 2 tahun lebih tua umurnya dari saya, dan dia tuh ngerti gitu dalam dunia astral seperti ini gitu. Jadi sebelumnya nggak saya cerita ke siapa-siapa, dan dia juga nggak sombong itu orangnya, jadi nggak mau ngumbar nggak mau ngumbar kelebihan dia ya. Jadi dia mendekati saya waktu itu dan bertanya, katanya, kamu punya pegangan ya, atau ada sosok yang mendampingi kamu di belakang kamu gitu. Sosoknya tinggi besar. Nah, sejak saat itu saya kan kaget ya teman-teman, jadi nggak punya pikiran untuk ke situ gitu, ke arah situ, dan saya nggak tahu karena memang tidak terlihat ya, dan saya juga kurang ngerti di dalam dunia mistik seperti ini ya. Jadi biasa aja, katanya, kamu punya pegangan apa? Nah, saya pas hari itu saya ingat bahwa saya menemukan semar mesem ini gitu. Jadi saya kasih tahu, dan akhirnya dia main ke kosan saya, dan ya memang tidak semua orang memiliki batu semar ini, batu bertuah ini teman-teman. Jadi ya saya termasuk orang yang beruntung ya, karena memang memiliki batu yang langka ini gitu. Nah, sempat memang dulu ada yang ingin menjual batu ini gitu. Jadi nggak saya kasih karena saya juga suka dengan benda ini gitu, sangat langka katanya. Dan akhirnya saya sharing tempat-tempat yang dikeramatkan. Kebetulan dia juga tetanggaan dari kota saya ya, jadi dia sedikit ya lumayan banyak tahu dari tempat-tempat yang dikeramatkan di kota saya itu. Nah, jadi dia tuh tahu tempat pesugihan, tempat santet, tempat pelet, dia tuh tahu semua. Jadi saya tuh diberitahu tempat-tempat yang semacam itu gitu. Jadi awalnya saya nggak percaya dunia mistik seperti itu, dan akhirnya ya memang ada dunia seperti itu gitu. Akhirnya kami sering ngobrol-ngobrol tentang hal mistik, dan memang dia memiliki keris semar mesem yang lumayan sangat langka, sudah langka ya. Jadi warisan dari keluarganya gitu. Memang dia sendiri katanya banyak ceweknya, jadi yang gak disalahgunain sih. Memang dalam mencari pasangan hidup dia tuh kayak mudah mendapatkan cewek, baik yang dia suka, mau yang kaya, mau yang cantik, dia bisa memilih gitu. Jadi disenangi lah oleh banyak orang ya, karena dia memiliki keris yang seperti itu, dan juga keturunan keluarganya juga ngerti ya benda-benda seperti ini. Jadi diasah terus, dan akhirnya sixth sense-nya itu terasah, jadi terarah gitu. Jadi dia
memang memiliki sensitivitas yang lebih dari orang biasa gitu teman-teman. Jadi ya saya sih yain aja gitu, karena memang secara logika nggak mungkin ya dia tahu kalau saya memiliki semar ini gitu. Jadi akhirnya saya mau nggak mau percaya, dan saya dinasehati kalau kamu sakit hati katanya jangan berdiam diri, jangan bersedih, jangan kamu terpuruk dengan rasa sedih yang diberikan oleh orang lain. Kamu bukanlah malaikat, kamu manusia yang bisa balas dendam atas apa yang orang lain lakukan gitu. Cuman saya mendengar kata-kata itu lumayan takutnya ada, cuman beraninya ada gitu. Jadi betul juga gitu, betul juga kenapa kita bersedih dengan orang lain yang menyakiti kita gitu. Jadi saya juga sekarang sudah terprogram untuk supaya ada apa-apa tuh saya nggak berpangku tangan atau bersedih ya karena perlakuan orang lain. Jadi saya sekarang mulai nekat juga gitu untuk menuruti apa yang dia omongin. Dan oh ya ada benernya juga gitu, kalau kita sakit hati itu jangan bener-bener jangan mau direndahkan oleh orang lain gitu. Jadi saya akhirnya nurut sama dia, dan oh ya udah nanti suatu saat saya juga mungkin akan melakukan hal yang ya sebetulnya dilarang ya dalam agama, cuman kita kan nggak tahu ya kalau orang yang sakit hati gimana sih, udah gelap mata ya, mungkin karena percintaan atau apa, kita kan ya mungkin akan memanfaatkan ilmu itu ya. Dan saya sendiri sih sempat diajak untuk berziarah ke tempat-tempat yang dia tahu gitu, tempat-tempat pesugihan, pelet semacamnya ya. Cuman saya nggak berani teman-teman, belum berani ya. Ya mungkin suatu saat nanti ya, karena sekarang juga saya masih berkomunikasi dengan dia itu melalui WA. Nah setelah dia bilang seperti itu di kontrakan saya kan ngekos sendiri ya pada saat itu, dan saya nggak bisa tidur teman-teman. Setelah dia mengetahui ada sosok tinggi besar yang membuntuti saya gitu. Jadi di kontrakan itu benar-benar kalau Sabtu Minggu libur orang-orangnya. Semenjak saat itu saya tidak bisa tidur, dan sempat mendengar di kuping saya itu kayak ada yang niup gitu teman-teman, dan terdengar suara macan ya. Saya kan ngontrak tuh di kosan itu bertingkat ya, saya di lantai 2 ya teman-teman, dan katanya kata penghuni yang lain tuh sempat melihat wanita berambut panjang, dan di situ saya ngeri banget pokoknya. Saya akhirnya memutuskan untuk pindah kontrakan daripada saya tersiksa terus dengan hal-hal mistis yang terjadi di kosan yang angker. Katanya memang di situ sempat terjadi pembunuhan di Karawang yang waktu itu sempat viral. Nah di situ akhirnya saya pindah daripada saya nggak bisa tidur ya teman-teman, dan akhirnya saya menempati kontrakan yang baru. Nah sejak saat itu memang tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, dan tetap saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya saya dijauhkan pada hal-hal yang menyimpang dari agama ya. Karena pelet, santet maupun pesugihan itu dilarang oleh agama ya teman-teman. Jadi ya boleh kita hanya sekedar tahu aja sih, nggak tahu kalau suatu saat hilaf ya kita wallahu alam aja lah. Ya mungkin cukup sekian dari saya video misteri kali ini ya. Betul-betul ini real pengalaman saya penemuan batu ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin bagi yang menarik, cerita ini menarik, kita akan bahas next time ya. Sekian dari saya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.